Shalom Jemaat AFJF Citiling Bandung. Jumpa kembali hari ini di Jumat Agung. Hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Dan saya percaya hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Karena setiap kasih karunia yang kita terima oleh karena karya salib Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang rela berkorban bagi kami ya Tuhan, menebus setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah setiap kami dapat merenungkan setiap karya daripada salib-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menaungi setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Ada kasih yang begitu indah, kasih yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mengagumi Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Mari naikkan dengan lebih lagi kesungguhan hati. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku,
kesungguhan hati kita, kita katakan hari yang terbesar, hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami Yesus Tuhan, kami hormat, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yes, Jesus. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi Yesus. Yes Jesus, yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam pedang kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Benar Tuhan, selamanya kami mau meninggikan Engkau, selamanya kami mau memuji Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk setiap karya salib-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan dapat menerima berkat-berkat daripada Engkau ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kita boleh bersyukur, pagi ini kita boleh mengadakan ibadah Jumat Agung. Ya, sebelumnya kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita boleh merayakan atau mengenang akan kematian Tuhan di atas kayu salib Golgota. Itu merupakan satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita semuanya sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
Maka judul firman Tuhan pada pagi ini saya akan bawakan yaitu judulnya It is finished atau sudah selesai. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu karya di bumi ini sehingga Dia boleh menyelamatkan kita semuanya yang dahulunya berdosa. Maka kita sudah masuk pindah ke dalam daerah area orang-orang yang diselamatkan karena kita percaya akan Tuhan Yesus Kristus semuanya. Nah, makna yang besar di balik pengorbanan kematian Tuhan Yesus, kita harus tahu saudara ya. Bukan hanya sekedar banyak orang Kristen menganggap bahwa hari ini atau hari Jumat Agung ini hanya sekedar hari raya biasa. Kita hanya sekedar jalan-jalan atau mungkin bepergian ataupun hanya duduk-duduk atau makan-makan. Kita harus bisa menyadari bahwa makna besar yang Tuhan sudah kerjakan di hari Jumat Agung itu ialah pengorbanan kematian daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia rela mati buat kita, saudara. Yang dulunya kita berdosa, dulunya kita hidup nggak benar, maka sekarang Tuhan telah menyelamatkan kita, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan segalanya untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Maka kita patut bersyukur pada pagi hari ini dengan ibadah yang kita lakukan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur akan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan bersama dengan Bapa kita di surga selama-lamanya. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota adalah klimaks dari perwujudan kasih-Nya kepada kita semuanya, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan ini merupakan suatu puncak rancangan daripada Bapa Surgawi untuk memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Ini yang penting, saudara, yang harus kita sadari. Sekarang Bapak Ibu semua sudah menerima keselamatan, artinya saudara sudah merdeka dari dosa. Bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, tetapi merdeka dari dosa. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan lakukan di atas kayu salib Golgota pada 2000 tahun yang lalu untuk kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, sekarang kita tahu bahwa sekarang kita tuh hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan dosa kita. Nah, kalau Bapak Ibu semua yang masih hidup di dalam dosa, kembali saat ini juga masih mengulangi segala perbuatan-perbuatan dosa, maka saudara belum merdeka, belum mengerti akan makna daripada kematian Tuhan Yesus. Maka saudara harus bertobat, saudara harus percaya, saudara harus kembali lahir baru untuk kita boleh menerima kebenaran itu yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib Golgota. Nah, kita bisa lihat di dalam slide Tuhan Yesus bagaimana di salib pada saat itu, di kanan kirinya penjahat yang menemani dia di salib. Ini sungguh satu hal yang tragis, saudara, ya. Sungguh satu hal yang menyedihkan sebetulnya. Tetapi Yesus rela, dan ini merupakan rencana Bapa di surga. Pada saat Tuhan Yesus atau Bapa di surga menjelma menjadi manusia dan lahir di bumi, dan dia akhirnya harus mati, rela mati untuk kita semuanya. Dia tergantung di atas kayu salib Golgota, tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditusuk, dan akhirnya dia harus mati. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat hari Jumat Agung. Pada saat itu dimulai dari pukul 9 pagi. Tuhan Yesus benar-benar menderita sampai kepada hari itu, sore harinya harus menyerahkan nyawanya, meninggal dunia, saudara ya. Di mana jam 9 pagi Yesus disalibkan pada saat itu. Kemudian Yesus pun dihina dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam Matius 27 sudah bisa lihat, sudah bisa baca bahwa orang-orang yang lewat di situ menghujat dia, menghujat Tuhan Yesus sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau
merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Jika engkau adalah anak Allah, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Banyak orang lewat mengejek, bahkan orang tidak percaya akan Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Kemudian Yesus pun digantung di atas kayu salib dengan di kanan kirinya penjahat-penjahat yang ada pada saat itu. Tetapi penjahat ini luar biasa. Dia berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43, saudara. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama denganku di surga. Nah, ini pola pikir yang berbeda dari si penjahat itu. Dia percaya Tuhan. Dia percaya bahwa dia adalah juru selamat. Sehingga dia bisa berkata itu. Maka Tuhan memberikan respon bahwa penjahat ini akan bersama dia di surga pada hari ini juga. Setelah itu kegelapan meliputi bumi, saudara, di dalam Markus 15 ayat 33, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh di daerah itu. Nah, ini sungguh hal yang luar biasa. Siang harinya biasanya terang, ada matahari, tapi gelap gulita. Sampai sore, saudara. Yesus berseru kepada Bapa pada saat itu. Di dalam Matius 27 ayat 46. Yesus berseru dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Tuhan Yesus sebagai anak berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Itu satu hal yang lazim. Nah, kemudian Yesus pada saat itu juga haus, karena dia digantung di atas kayu salib Golgota. Di situ ada anggur yang bekas anggur asam diberikan, dicucukkan ke dalam mulut Yesus. Dan pada akhirnya, saudara, Yesus harus menyelesaikan tugasnya. It is finished. Dia menyerahkan nyawanya pada saat itu. Yohanes 19 ayat 30. Nah, ini ayat yang baik sekali yang harus kita terus renungkan. Inilah makna daripada kematian Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mencicipi anggur asam, dia berkata, sudah selesai, it is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini satu hal yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Finishing well, terakhirnya baik, menyelesaikannya dengan baik. Akhirnya kita pun memperoleh keselamatan itu, karena Tuhan sudah menyelesaikannya dengan baik, saudara. Saudara bayangkan pada saat itu kalau Tuhan tidak mau menyelesaikan semua di kayu salib, maka hidup kita sia-sia saat ini. Tetapi kita bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, sudah menyelesaikannya. Artinya itu merupakan sesuatu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi sempurna untuk kita semuanya, saudara. Ya, ayat Lukas 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidup nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, ini dalam versi yang berbeda. Tadi Yohanes dan tadi barusan Lukas. Puji Tuhan, saudara, ini makna daripada kematian Tuhan. Yohanes 19 ayat 30 yang tadi kita sudah baca, yaitu sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kita tahu kalau seorang yang akan meninggal dunia, itu biasanya ada kata-kata terakhir yang bermakna atau penting yang harus didengar oleh kita semuanya. Nah, biasanya seluruh keluarga berkumpul pada saat itu untuk mendengarkan beberapa patah kata daripada orang-orang yang akan meninggal. Nah, di sini dua patah kata yang diucapkan oleh Yesus, sudah selesai. Artinya itu sesuatu dua kata-kata yang benar-benar harus kita syukuri, saudara. Jadi sudah selesai itu ditulis dalam bahasa Yunaninya, yaitu tetelestai. Mungkin saudara sudah tahu ya, beberapa orang menulis teleois. Atau dalam bahasa Ibraninya, kaulah. Artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai dengan rencana Bapa. Sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima dengan baik. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian
atau sebagian besar daripada yang diinginkan oleh Bapa Surgawi. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkannya dan direncanakan oleh Bapa di surga. Dan Yesus menyelesaikannya dengan sempurna, tanpa kekurangan apapun. Sehingga pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka semuanya berubah. Hidup kita berubah, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, karena semua kutuk-kutuk ditanggung di kayu salib Golgota pada saat itu. Nah, kita bisa pelajari, saudara ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari makna atau apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib Golgota. Ada maknanya. Saya akan jelaskan. Ada 5 poin pada saat ini, yaitu yang pertama, menghapus dosa kita dan dosa banyak orang. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, juga dosa yang akan datang, saudara. Karena Tuhan Yesus tuh kekal selama-lamanya. Bukan berarti saudara boleh berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita untuk apa yang kita perbuat dengan tidak sengaja, saudara. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, di sini kita harus yakin, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya hanya sekali untuk dosa kita dan dosa-dosa manusia di bumi ini. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, kita yakin bahwa Tuhan Yesus memberikan penebusan itu tidak sia-sia, karena dia sudah menyelesaikannya buat kita semuanya. Yang kedua, memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya. Nah, pada saat ini, Bapak, Ibu, dan kita semuanya percaya kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di garis bawahi, saudara, yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, itu jaminan daripada Tuhan. Di atas semuanya sudah selesai, Tuhan memberikan jaminan kita tidak akan binasa karena kita percaya kepada Tuhan. Maka saudara katakan amin ya. Nah, yang ketiga yang harus kita mengerti, yaitu Tuhan Yesus atau Dia menanggung setiap jenis sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita harus percaya semuanya sakit penyakit, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib Golgota. Maka segala apapun yang kita hadapi, sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bilur Yesus, maka kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu semua menjadi sembuh. Semua orang yang sakit di dalam Tuhan menjadi sembuh, karena ada bilur Yesus yang sudah menanggung, menyembuhkan kita semuanya. Itu yang ketiga, saudara. Ya, ada satu ayat lagi, Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuh, di Yeremia dinubuatkan waktu yang lampau. Yeremia 33 ayat 6. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu semua hidup sehat, sembuh kalau sakit ya, dan dilindungi semua dengan darah Yesus, sehingga kita akan dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, mematahkan kemiskinan supaya Anda dan saya hidup diberkati. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Jadi hidup di dalam Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Tuhan sudah mendesain kita untuk mengenal atau menerima kasih karunia itu. Bahwa kita yang dulunya miskin, sekarang menjadi kaya karena ada kematian Tuhan itu. Kita hidup diberkati, kita hidup dijauhkan dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk penyakit apapun. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Itu yang harus kita maknai, itu yang harus kita mengerti, saudara. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih hidup merasa berkekurangan, nah saudara harus berdoa kembali. Harus benar-benar merenungkan ini, bahwa hidupku sekarang hidup diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan, kesehatanku diberkati Tuhan. Semua yang aku kerjakan akan berhasil, karena Tuhan sudah memberikan berkat buat kita. Karena Dia sudah mati buat kita semuanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir saudara, kita harus menikmati hidup di dalam Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, pada waktu Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke surga, saudara, Dia mengutus Roh Kudus itu untuk kita semuanya sebagai penghibur. Pada saat saudara sekarang ada di bumi ini, kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, yang akan mengajarkan kehidupan kita nih saudara, segala sesuatu kepadamu. Hidup kita diajarkan oleh Tuhan, diberi hikmat, diberikan jalan, diberikan arahan oleh Tuhan. Dan Dia akan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kamu salah, atau kamu melanggar ini itu. Nah, Dia akan mengingatkan dengan hati kita yang terkoneksi dengan Roh Kudus. Hidup kita saat ini benar-benar luar biasa, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang kita lalui itu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, dengan penuh kelegaan hati kita bekerja ataupun melakukan segala sesuatu, kan ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Itu yang harus kita maknai, saudara. Jangan hidup kita sekarang tidak menikmati Roh Kudus, itu sayang sekali. Hidup kita hanya dipenuhi dengan roh daging, kedagingan, kemarahan, ataupun hawa nafsu, kepahitan, dan semuanya. Nah, itu akan mendatangkan celaka buat kita, saudara. Saudara harus benar-benar menikmati Roh Kudus. Terima Tuhan, terima Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kadang-kadang hidup kita kan gelisah, gentar saat ini menghadapi saat ini beban berat, pandemi COVID-19, apapun yang kita lakukan terbatas, takut, dan semuanya, saudara. Tetapi ada Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, sehingga kita boleh menikmatinya saat ini, diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, melalui Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar yang berlebihan, ya. Tetapi Tuhan akan terus menolong dan memimpin hidup kita semuanya. Nah, saudara katakan amin, ya. Nah, jadi tadi ada 5 hal yang saya ajarkan, yang saya berikan firman ini kepada kita semuanya, bahwa kalau kita boleh memaknai Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya, sudah selesai, ada 5 hal, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita dan dosa banyak orang. Kemudian yang kedua, memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, menanggung setiap jenis penyakit. Yang keempat, mematahkan kemiskinan, supaya Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, yaitu menikmati hidup dengan Roh Kudus. Ini hal yang luar biasa, yang Tuhan akan menolong kita di hari Jumat Agung kita. Pada saat ini kita boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengenang akan benar-benar apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu luar biasa. Tidak ada orang lain atau siapapun di bumi atau siapapun
oknum siapapun lah yang seperti Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan rela menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Jadi kita gunakan hidup ini tidak sia-sia untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk terus memuji nama Tuhan dan bersyukur akan semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Terpuji namamu Tuhan Yesus, Engkau begitu baik yang sudah memberikan firman-Mu sehingga kami boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat makna daripada kematian Tuhan yang sudah kami mengerti pada pagi hari ini. Engkau sudah rela mati buat kami untuk menebus dosa-dosa kami, dan yang penting kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Amin, saudara ya. Selamat hari Jumat Agung. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari Jumat Agung, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memperingati akan hari yang luar biasa, hari kematian Tuhan, di mana Tuhan sudah berkorban untuk kita semuanya. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan di dalam kitab Yohanes, bahwa Dia telah menyelesaikan dengan baik. It is finished. Sudah selesai. Itu tandanya Tuhan telah menyelesaikan semua karya di bumi yang luar biasa untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita semuanya, umat manusia yang dulunya berdosa dan sekarang berada di posisi diselamatkan oleh Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memberikan berkat buat kita semuanya. Ini sungguh hal yang luar biasa, sehingga pada pagi ini kita boleh memperingati akan kebaikan Tuhan yang sudah mengasihi akan dunia ini. Sehingga pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib Golgota. Dia telah mencurahkan darahnya dengan begitu rupa untuk menebus kita semuanya. Juga dagingnya, tubuhnya dipecah-pecah di atas kayu salib Golgota. Tubuhnya yang rusak demi untuk kita semuanya. Sebab itu Bapak Ibu semuanya, kita siapkan roti dan anggur ini di rumah kita masing-masing, supaya kita boleh merenungkan, bahkan menghayati akan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Kita ingat pujian yang luar biasa, kasih yang terindah. Pujian ini memperingatkan kita supaya kita terus menikmati, bahkan kita terus menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan sudah mati buat kita semuanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita kepada Tuhan, untuk bisa menikmati akan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hadapi. Yesus, Engkau mengagumi dan yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Engkau buka bumi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Sehingga kita mengagumi akan karya Tuhan yang besar. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota. Sehingga pada waktu kita makan tubuh Kristus, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan memperoleh berkat yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib Golgota dengan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita minum, marilah kita makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru. Sehingga pada waktu kita minum cawan ini, kita akan disucikan dari dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita memperoleh hidup yang baru. Kita menjadi manusia baru, ciptaan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya, kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat karya-Mu yang besar di atas kayu salib Golgota, sehingga Tuhan telah menyelesaikannya dengan baik. Dan saat ini kami menjadi manusia ciptaan yang baru. Kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Artinya kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Artinya kami boleh ada di dalam kasih, naungan kasih Kristus. Dan setiap hari kami boleh menikmati anggur baru. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Karena mereka adalah umat Tuhan. Sudah ditebus dengan darah Yesus. Sudah dimenangkan, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada saat ini mengalami hidup yang berkemenangan, mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Segala masalah persoalan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi beban diberikan jalan keluar. Pintu-pintu berkat yang baru dibukakan oleh Tuhan. Sehingga mereka akan terus hidup maju di dalam Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hidup mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Suatu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melawat semua jemaat Tuhan di tempat masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan yang sampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari.
diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai kau semuanya. Marilah saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your
Lord, in you I believe.